بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث وما تركنا فهو صدقة. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur seraya memuji Allah. Alhamdulillah kita ucapkan, lisan ini bergerak mengucapkan alhamdulillah disertai dengan hati yang mu'tarif, mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan, kemudahan yang kita dapatkan, kelancaran yang kita jalankan semata-mata murni karena fadlun minallah, karena anugerah dari Allah. Allah yang menghendaki untuk diberikan kepada kita. Walaupun hujan, Bapak Ibu tetap melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga tetapnya kita berada di dalam masjid ini menunggu waktu salat yang berikutnya, sambil mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW diperdengarkan. Kita mohon kepada Allah menjadi amal soleh kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bering salam, tidak lupa kita minta kepada Allah agar tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita teruskan kajian tentang sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang membersamai, hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, memperjuangkan dakwah beliau dan mati di atas keimanan tersebut. Nah, ini disebut dengan sahabat, orang yang pernah bertemu dengan Rasul walaupun cuma sebentar. Kemudian dia beriman dan mati di atas keimanan tersebut, statusnya adalah sahabat. Malam ini kita lanjutkan bagian, saya kurang tahu persis yang keberapa, tentang profil Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat Nabi sekaligus putri beliau. Jadi Ahlul Bait itu sebenarnya kalau definisi ahli hadis termasuk sahabat. Walaupun tidak meriwayatkan hadis dari Nabi satupun, asal dia bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan tersebut, dia adalah sahabat. Apapun statusnya, mau budak, mau orang merdeka, mau anak-anak, mau orang tua, mau hampir sekarat, mau meninggal nih, kemudian ditalkin oleh Nabi dan dia ikut mengucapkan la ilaha illallah, jadi sahabat. Kalau seandainya Abu Talib, paman Nabi SAW, yang membantu perjuangan beliau, namun akhirnya kan tidak beriman, ya. Kalau seandainya di saat-saat sakaratul maut dia mengikuti apa yang ditalkinkan oleh Nabi, ucapkanlah wahai pamanku la ilaha illallah, kalimatun uhajju biha indallah, uhajju bika indallah, atau uhajju laka biha indallah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kalimat yang dengan kalimat itu aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mau. Kalau seandainya mau mengucapkan saat itu juga Abu Thalib paman Nabi akan menjadi berstatus sebagai sahabat Nabi. Namun takdir Allah berkehendak lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir tentang putri Nabi SAW ini kita berhenti pada kisah Ali bin Abi Thalib yang akan melakukan poligami, akan memadu Fatimah. Namun akhirnya tidak jadi karena Nabi SAW mengatakan, silahkan kalau kamu ingin poligami, tapi aku tidak ridha kalau engkau memadu putriku dengan putri musuh Allah. Makanya pada pertemuan terakhir judul kajian kita, Putri Rasulullah versus putri musuh Allah. Kita sudah sampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Silahkan Bapak Ibu untuk mengulang kembali, rekamannya ada. Malam ini dengan judul atau subtema yang tadi sudah disampaikan, menjelang wafat sang putri. Dengan demikian Bapak Ibu tentu sudah paham, sudah tahu siapa sang putri yang dimaksud. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh disebut atau boleh dikatakan kalau pertemuan kali ini adalah pertemuan penutup untuk profil sahabat Nabi yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, yaitu Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 5 poin yang sudah saya persiapkan untuk disampaikan pada sesi kajian kali ini. Poin yang pertama, menjelang wafat sang putri. Berarti kita akan fokus di akhir-akhir hidup seorang putri Nabi. Apa saja yang terjadi, peristiwa dan kejadian apa saja yang penting dan sempat tercatat di dalam sejarah Islam dan kaum muslimin, sehingga pada gilirannya nanti kita bisa memetik pelajaran. Jadi setiap peristiwa sejarah itu harus kita usahakan untuk menggali faidah, apa hikmahnya, apa pelajarannya. Kalau seandainya peristiwa tersebut berupa kehancuran sebuah bangsa, sebuah kaum, maka kita harus mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Gimana caranya supaya tidak terulang kembali kebinasaan itu, kehancuran tadi. Apa sebabnya umat tersebut hancur? Oh, karena tidak mengindahkan perintah nabinya. Kan begitu. Maka jangan ulangi sebab yang sama kalau kita tidak mau binasa seperti binasanya umat-umat sebelum kita. Jangan cuekkan perintah Nabi SAW, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa perang Uhud. Karena yang menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud tahun ketiga Hijriah adalah karena tidak mengindahkan perintah Nabi SAW. Itu satu perintah. Baru satu perintah, kekalahan yang sangat telak dan pahit dirasakan oleh kaum muslimin. Dan tidak pernah dan tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah kaum muslimin. Mohon maaf, saya baru pulang dari umroh. Ketika ke Madinah, itu salah satu itinerary-nya jamaah dibawa ke Jabal Uhud untuk mengunjungi ziarah ke makam atau kuburan syuhada Uhud. Situ pasti akan disampaikan tentang perang Uhud. Nah, kita mengambil pelajaran dari setiap peristiwa sejarah.
Pada kesempatan kali ini, poin yang pertama, menjelang wafatnya sang putri, menjelang wafatnya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kejadian atau peristiwa yang pertama adalah talabuha al-mirath min Abi Bakr. Fatimah sempat meminta hak beliau mendapatkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bapak beliau dari Abu Bakar sebagai khalifah. Karena setelah menjabat dan ditunjuk serta dibaiat oleh kaum muslimin sepakat, maka segala urusan yang berkenaan dengan maslahat umat termasuk urusan Nabi itu ditentukan dan diputuskan oleh Abu Bakar. Termasuk harta yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Abu Bakar, harta yang ditinggalkan oleh Nabi itu statusnya sedekah. Diwakafkan untuk Baitul Mal. Fatimah sebagai anak, sebagai putri merasa berhak mendapatkan warisan. Saya anak, ketika bapak saya meninggal dan beliau meninggalkan sebagian harta, apa salahnya saya mendapatkan bagian? Karena sampai sekarang Abu Bakar kok enggak ngasih gitu ya. Maka diutuslah Ali bin Abi Thalib sang suami untuk meminta kepada Abu Bakar. Namun apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Fa'abadzalik. Abu Bakar tidak memberikan jatah warisan untuk ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, siapakah ahli waris beliau? Kalau seandainya beliau itu diwarisi gitu ya. Sebagai manusia biasa, Muslim kalau meninggal kan meninggalkan ahli waris. Pertanyaannya, siapakah ahli waris Nabi SAW ketika beliau wafat? Berarti kita harus menelusuri siapa saja yang masih hidup, yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan dengan Rasulullah SAW, dia termasuk ahli waris. Kemudian dilihat apakah ada orang-orang yang menghalangi hijab, ya. Karena dalam ilmu faraid itu ada hijab namanya, mahjub. Terhalang mendapatkan bagian padahal dia ahli waris. Macam-macam sebabnya. Ya, coba Bapak Ibu, yang jelas putri beliau ya. Ya, anak. Kalau seorang meninggal, ahli waris yang umum itu kan anak, orang tua, kan begitu. Anak, orang tua sama pasangan. Suami atau istri. Kalau yang meninggal laki-laki berarti istri. Kalau yang meninggal perempuan berarti suami. Hanya itu. Ke bawah anak, ke atas orang tua. Kalau orang tua nggak ada tapi kakek masih ada, dia berhak. Dan pasangan. Saudara gimana Ustadz? Saudara akan terhijab atau terhalang mendapatkan warisan kalau ada anak. Kalau ada anak, terus ada bapak, itu terhalang, anak laki-laki khususnya. Maka saudara itu terhalang, mahjub, enggak berhak mendapatkan harta warisan. Nah sekarang yang masih tersisa dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau wafat hanya Fatimah. Satu-satunya putri beliau, kita sudah sampaikan ini di pertemuan yang 2 pertemuan terakhir kalau saya tidak salah. Satu-satunya putri beliau yang masih hidup pada saat beliau wafat. Sedangkan keturunan Rasulullah SAW yang lain itu sudah meninggal terlebih dahulu, mendahului bapaknya, yaitu Rasulullah SAW. Dan ini termasuk keutamaan Fatimah karena meninggal belakangan. Orang yang meninggal belakangan itu rasa sedihnya tentu lebih dalam
karena dia kehilangan bapaknya. Sedangkan anak-anak Rasulullah SAW yang lain kan gak merasakan kehilangan Rasul. Karena mereka mendahului bapaknya sendiri. Justru Rasulullah yang sedih, kan gitu. Nah ini satu-satunya yang paling sedih di antara keturunan Rasulullah SAW gara-gara kehilangan Rasul, Fatimah. Jadi Fatimah adalah orang yang paling berhak untuk menanyakan warisan, hak saya mana. Terus siapa lagi Pak? Coba Pak. Karena anak laki-laki nggak ada berarti Al-Hawashi yaitu saudara kemudian paman itu berhak mendapatkan warisan. Karena orang tua Rasul sudah tidak ada. Maka dari segi ke atas sudah tidak ada ahli waris. Tinggal Fatimah. Nah, siapa lagi Pak? Bu, paman Rasul. Siapa paman Rasul yang masih hidup? Yang muslim tentunya. Pada saat Rasul wafat. Coba siapa yang tahu? Siapa namanya? Enggak tahu? Saya pikir kita kan sekarang kajian sirah sahabat ya. Sirah Nabi sendiri, sirah Nabawiyah itu harus ngelotok. Harus betul-betul fasih, harus benar-benar tamat khatam, baru kita pelan-pelan masuk ke sirah sahabat. Artinya kalau saya tanya Bapak Ibu, siapakah nama paman Nabi SAW yang masih hidup ketika Rasul wafat? Bapak Ibu harus bisa menjawab. Siapa Pak? Bukan Abdullah Pak, itu sepupu Nabi. Bapaknya Pak, namanya Al-Abbas. Betul sekali. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas anaknya. Berarti sepupu Rasul. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, yang muslim pada saat Rasul wafat, satu-satunya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti dia berhak Pak. Dia kalau dalam ahli waris untuk mewarisi Rasulullah SAW, harta beliau itu haknya adalah asabah Pak, sisa. Jadi kalau Fatimah sudah ambil bagian, saya tanya lagi Pak, Bu, tentang ilmu waris nih. Kalau seandainya Fatimah dapat warisan, berapa haknya Pak? Anak perempuan satu-satunya, kalau misalnya seorang meninggal, di antara ahli warisnya anak perempuan satu-satunya, maka anak perempuan itu dapat setengah. Nah, ini pelajaran Pak, nanti kalau misalnya ada keluarga yang kasusnya mirip, Bapak Ibu sudah paham ilmunya. Putri tersebut berhak mendapatkan setengah. Terus Pak, anak putri, paman Nabi Al-Abbas, siapa lagi ahli waris Nabi SAW? Yang tidak boleh kita lupakan Pak, istri-istri beliau. Itu adalah orang yang paling berhak. Pertama, kalau dalam ilmu faraid itu biasanya istri-istri atau suami itu diletakkan pertama, az-zauj. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, istri kalau sang suami meninggal punya anak, maka istri mendapatkan berapa? Berapa Pak? Seperdelapan. Enggak ada 1/10 Pak. Ya. Enggak ada angka 10 dalam pembagian atau al-furud. Al-furud itu Pak 2, 4, 8. Kemudian 3 dan 6. Ya. Setengah, 1/4, 1/8. Kemudian 1/3. Saya urutkan dari yang kecil, 1/6, 1/3, 2/3. Sudah, tidak ada angka 10 ya. Gak mungkin Pak 1/10. Loh istrinya kan ada 11 gitu ya. Pada saat Rasulullah SAW wafat, beliau meninggalkan istri yang masih hidup 9 orang. Maka 9 itu berhak Pak, tapi dapatnya cuma 1/8. Berarti nanti 1/8 dikeluarkan, bagi-bagi 9 orang.
Sudah Pak, siapa lagi di antara ahli waris Nabi? Habis Pak, udah cuma 3 orang itu Pak. Putri beliau, paman beliau, dan istri-istri beliau. Ali bin Abi Thalib sepupu enggak termasuk ahli waris. Jadi Pak, sekarang saya mau tanya, anak sudah ambil setengah, istri-istri sudah ambil 1/8, sisanya berapa Pak untuk Al-Abbas sang paman? Ini pusing lagi matematika ini, ya gampang sebenarnya Pak, ya gampang. Tapi karena ini ilmu faraid cuma sekedar intermezzo saja, supaya Bapak Ibu termotivasi terus belajar. Oh ternyata masih banyak hal yang harus saya pelajari, kan begitu. Ustadz sekarang udah canggih, tanya aja sama AI, sedikit-sedikit AI ya. Itu hanya wasilah, hanya sarana saja, silahkan Pak. Tapi konsepnya Bapak Ibu harus tahu, ilmunya kenapa alat itu bisa canggih kemudian mengeluarkan jawaban dengan cepat seperti itu, dasarnya apa. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus paham. Tapi Abu Bakar mengatakan berdalil dengan hadis Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, kenapa saya putuskan demikian? Ahli waris tidak berhak mewarisi harta Nabi. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya, kami para nabi ini la nurath, tidak diwarisi. Jadi kalau meninggal, kalau wafat, para nabi itu tidak diwarisi. Wa ma tarakna fahuwa sadaqah. Adapun harta yang kami tinggalkan, maka statusnya berubah menjadi sedekah atau wakaf. Jadi enggak bisa diwarisi. Enggak boleh diwarisi. Berdasarkan hadis itulah Abu Bakar tidak memberikan hak kepada ahli waris yang masih tersisa ketika Nabi SAW wafat. Istrinya enggak dapat, ya, pamannya enggak dapat, termasuk putrinya Fatimah juga enggak dapat. Apakah ini berarti Fatimah sang putri tamak terhadap harta? Tidak. Karena memang kesulitan ekonomi, Bapak Ibu bisa bayangkan, di zaman Nabi saja masih hidup sallallahu alaihi wasallam, Fatimah ini kerja keras. Urusan rumah tangga diurus sendiri. Ketika melihat bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak harta rampasan perang, yaitu berupa budak. Ketika mengalahkan kan ada tawanan tuh, jadi budak. Nah itu kan dia kepengen minta satu saja. Tapi apa kata bapaknya Rasulullah SAW? Tidak mentang-mentang Pak. Beliau lebih mengutamakan kepentingan umum, yaitu ahli suffah. Orang yang fakir miskin tinggal di Masjid Nabawi karena tidak ada rumah penginapan. Jadi untuk membiayai, menghidupi orang banyak. Bukan mentang-mentang punya jabatan terus punya kesempatan udah untuk keluarga sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Tidak. Enggak dikasih Pak. Subhanallah. Kemudian Nabi menyenangkan atau membesarkan hati putrinya, datang ke rumah karena memang mereka agak kecewa dalam tanda kutip. Silahkan simak kembali penjelasannya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Diajarkan oleh Nabi SAW doa yang lebih baik daripada pembantu. Subhanallah. Ya, luar biasa akhlak Nabi ya. Beliau tidak bisa memberikan apa yang diminta, tetapi beliau memberikan solusi yang terbaik. Minta kepada Allah doa dan zikir. Kata Nabi, kalau engkau membaca doa ini insya Allah lebih baik daripada pembantu. Yaitu apa Pak doanya? Ya yang sudah kita ketahui tapi kita jarang mengamalkannya. Sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sehingga genap 100. Tuh sebelum tidur. Coba siapa di antara kita yang mematenkan ini, mewiridkan ini, mendawamkan zikir yang diajarkan Nabi SAW. Kita mengatakan, lah saya nggak perlu karena udah punya pembantu.
Justru itu adalah ajaran Nabi, petunjuk Nabi, kita mendapatkan pahala, Pak. Alhamdulillah Allah mudahkan kita sehingga kita bisa menggaji asisten rumah tangga untuk mengurusi rumah tangga kita. Tapi apakah kemudian kita tidak butuh dengan zikir Nabi SAW tersebut? Tuh, Pak. Tapi mana di antara kita yang mengamalkan sebelum tidur baca zikir tersebut? Belum tahu, Ustaz. Nah, sekarang sudah tahu, terus diamalkan. Ya. Nah, ini kejadian pertama, Bapak Ibu. Abu Bakar diminta untuk membagi hak Fatimah sebagai ahli waris Nabi SAW, tapi Abu Bakar menolaknya karena berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian peristiwa kedua, karena tidak mendapat jatah warisan dan khalifah memutuskan status harta yang ditinggalkan oleh Nabi adalah wakaf, sedekah, sedekah, baitul mal, maka Fatimah minta atau menuntut poin kedua. Kalau begitu, bolehlah suami saya menjadi nazir. Orang yang menentukan kebijakan ini harta Nabi, betul untuk kemaslahatan kaum muslimin, tapi petugasnya yang mengatur kebijakan ini untuk si fulan, ini untuk yang bagi-bagi itu, Pak. Fatimah meminta secara khusus agar suaminya menjadi nazir. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, fasa'alat an yakuna zawjuha naziran ala hadhihi sadaqah. Ketika tidak mendapatkan poin yang pertama, karena ternyata ada hadis bapak saya pernah mengatakan perkataan itu bahwa para nabi itu tidak diwarisi. Ini bisa saja terjadi, Pak. Keluarga sendiri belum tahu hadis itu sudah disampaikan atau belum sampai hadisnya. Bisa jadi, atau lupa, bisa jadi, namanya manusiawi. Maka diingatkan hadis Nabi SAW bahwa status harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin, ke baitul mal, tidak diwarisi. Maka minta poin yang kedua, kalau begitu, kalau ini sedekah wakaf, tolong Ali bin Abi Thalib sebagai suami saya itu diangkat sebagai nazir. Ditolak juga oleh Abu Bakar. Tidak disetujui oleh Abu Bakar. Alasannya, Abu Bakar mengatakan, inni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ul. Sesungguhnya aku menjadi penanggung jawab orang-orang yang dulu ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Abu Bakar ini meneruskan. Sehingga yang berhak menjadi nazir siapa, Pak? Abu Bakar. Terhadap harta yang ditinggalkan oleh Rasul, itu nazirnya adalah Abu Bakar, Pak, sebagai pemimpin. Kemudian Abu Bakar mengatakan alasan, dan ini patut kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Wa inni akhsha in taraktu syai'an mimma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh an adil. Aku takut, aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan dulu, aku akan tersesat. Subhanallah. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari seorang Abu Bakar sebagai sahabat Nabi untuk melanjutkan tongkat estafet, melanjutkan sunnah Nabi SAW yang dulu pernah beliau lakukan. Subhanallah. Jadi itulah alasan Abu Bakar, bukan sensitif atau iri kepada Ahlul Bait. Nah ini, Pak, Bu, dijadikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memanfaatkan celah ini, berusaha untuk mengadu domba, mempertentangkan antara dua kubu. Kubu sahabat Nabi dengan kubu Ahlul Bait. Seakan-akan dua kubu ini bermusuhan. Salah satu caranya adalah mereka mengungkit
kisah ini di mana Fatimah minta, kemudian Abu Bakar menolak. Wah, ini langsung tuh, apa enggak bengis banget tuh katanya. Sahabat tega-teganya ahli waris Rasul SAW, Ahlul Bait, kita mencintai Ahlul Bait, tapi diperlakukan seperti itu. Enggak dikasih jatah. Kita kan sebagai anak yang ditinggal oleh orang tua kita, kan berhak bapak ibu kan waris. Wah, memprovokasi. Ini culas. Ya. Nah, Abu Bakar mengatakan, ini harus saya sampaikan kepada bapak ibu supaya tidak salah paham. Apa kata Abu Bakar? Wallahi. Jadi pertama sudah disampaikan oleh Abu Bakar, saya khawatir kalau nanti yang jadi nazir itu bukan saya tidak dikatakan mengamalkan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Dan saya bisa tersesat gara-gara itu. Satu. Yang kedua, wallahi, pernyataan Abu Bakar, demi Allah, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerabat Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Rasul, ahabbu ilayya an asila min qarabati, lebih aku cintai untuk disambung silaturahimnya daripada kerabatku sendiri. Jadi aku ingin berbuat baik kepadamu wahai Fatimah, karena engkau putri Rasul, engkau adalah Ahlul Bait yang utama setelah para istri tentunya. Itu lebih aku sukai daripada aku menyambung silaturahim untuk kerabatku sendiri. Kenapa Pak? Karena Rasul, karena cinta sama Rasulullah SAW. Bapak Ibu silahkan, coba kita beri peringkat. Di antara sahabat Rasul yang paling mencintai Rasul siapa Pak? Yang sudah diijma, konsensus umat ini. Tidak ada Pak yang melebihi cinta Abu Bakar kepada Nabi SAW. Walaupun demikian Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Abu Bakar, ya, alasan penolakan beliau tidak setuju kalau Ali bin Abi Thalib jadi nazir terhadap sedekah harta Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau. Dua alasan tadi. Apa Pak? Takut kalau tidak seperti itu maka Abu Bakar tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW yang menyebabkan beliau jadi orang sesat. Yang kedua, sebenarnya aku lebih mencintai kerabat Nabi daripada kerabatku sendiri. Walaupun sudah demikian, tetap fawajadat fi nafsiha syai'. Fatimah merasa tidak enak, dalam tanda kutip Pak. Manusiawi Pak. Apa istilah kita? Ngambek. Tidak mau berbicara kepada Abu Bakar Pak. Nah ini fakta Pak. Tapi bukan memusuhi. Nah ini Pak yang disalahpahami dan dibelokkan oleh orang-orang yang sengaja untuk buat perpecahan antara sahabat Nabi dengan Ahlul Bait. Tuh Fatimah marah sama Abu Bakar. Kalian ikut siapa? Kan gitu Pak. Provokasi Pak. Itu manusiawi Pak. Seorang putri sudah minta jatah warisan yang gak diberi dengan alasan syar'i. Kemudian kalau begitu ya sudah, saya ridho, saya nggak dapat warisan karena memang Nabi bapak saya bilang seperti itu. Tapi tolonglah yang jadi panitia untuk ngurusin harta yang ditinggalkan oleh bapak saya, suami saya. Enggak juga Pak. Gimana Pak? Apa enggak dongkol kita Pak? Kita. Maka wajar. Sejak saat itu Fatimah dalam riwayat disebutkan tidak pernah ngomong lagi sama Abu Bakar. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Fatimah sejak sepeninggal ayahanda Rasulullah SAW itu lam tadhak, gak pernah tertawa, sedih terus Pak. Apa istilah bahasa gaulnya Pak? Belum bisa move on Pak.
Ditinggal sama ayahanda, sedih terus. Rasanya pengen ikut. Dan ternyata alhamdulillah 6 bulan setelah ayahanda wafat, Rasulullah SAW wafat di Rabiul Awal, Ramadan, Fatimah meninggal Pak, di tahun yang sama. Namun sebelum itu kita sampaikan, ini baru 2 poin ya. Masih ada 3 poin lagi nih Pak. Jadi sudah, Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi jangan sampai salah paham. Marah sebagai manusia biasa. Ngambek. Ya sudah kalau gitu. Dia tidak pernah berbicara lagi kepada Abu Bakar. Kemudian yang ketiga. Poin yang ketiga adalah menjelang wafatnya Fatimah, sang putri Nabi SAW, maridat, sakit. Jadi sesuatu atau sebab yang menghantarkan kepada wafatnya Fatimah bintu Muhammad SAW adalah sakit Pak. Jadi meninggalnya karena sakit. Faja'ala yataraddaha, karena sakit dan sepertinya sakitnya sakit berat, Abu Bakar sebagai khalifah mendatangi Fatimah putri Nabi untuk minta maaf. Padahal kan nggak salah Pak, tapi untuk memperbaiki hubungan dan tidak disalahpahami oleh orang. Maka Abu Bakar mendatangi Fatimah, menjenguk. Falamma maridat ja'aha as-Siddiq fadakhala 'alaiha, masuk menemui Fatimah, tentunya ditemani sama suaminya, ada mahramnya ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Faja'ala yataraddaha, Abu Bakar berusaha untuk minta keridhaan Fatimah. Waqal, Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, ma taraktud dar wal mal wal ahl wal ashirah, tidaklah aku meninggalkan kampung halaman kita di Mekah, wal mal, harta, Abu Bakar kan saudagar Pak, kaya raya, wal ahl, keluarga, wal ashirah, kabilah Quraisy ditinggalkan Pak, ikut hijrah bersama sang Nabi SAW, illa ibtigha'a mardatillah, melainkan karena aku ingin ridha Allah, wa mardati rasulih, dan keridhaan Rasulnya, keridhaan bapakmu wahai Fatimah, wa mardatikum ahlal bait, dan keridhaan kalian wahai ahlul bait. Nah ini Abu Bakar Pak minta maaf supaya Fatimah enggak salah paham. Faradhiyat radhiyallahu anha, maka akhirnya Fatimah pun memaafkan, mengatakan tidak ada masalah dan saya tidak benci kamu. Nah, selesai kan Pak masalahnya. Tapi yang seperti ini Pak tidak disampaikan, tidak dicuatkan ya oleh musuh-musuh Islam ini. Bahwasanya udah berdamai, Abu Bakar udah minta maaf, bahkan mengatakan kalau kerabatnya Rasul itu lebih diutamakan. Ya. Kemudian poin yang ke-4, sebelum azan Pak ya, biar tinggal 1 poin setelah azan. Poin yang ke-4, Qubail wafat, sesaat sebelum wafat, beliau Fatimah awsat, berwasiat bahwasanya orang yang akan memandikan saya nanti Asma bintu Umais. Siapa Pak Asma bintu Umais? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kenal. Ustadz, yang enggak kenal lah. Asma bintu Umais. Siapa Pak Asma bintu Umais? Ibu pernah dengar Ibu nama Asma bintu Umais? Belum pernah ya Bu ya? Nah saya sampaikan Bapak Ibu, Asma bintu Umais ini istri Abu Bakar. Coba, apa hubungannya saya menyampaikan ini dan para ulama menjelaskan ini? Sebelum wafat, Fatimah minta, berpesan, wasiat,
nanti yang memandikan saya istrinya Abu Bakar ya. Kalau seandainya ada permusuhan antara Fatimah dengan Abu Bakar, mana mau Fatimah dicuci atau kok dicuci, mohon maaf, dimandikan oleh istri orang yang dia musuhi. Ya enggak Pak? Logis enggak? Jadi runut ini. Runtut. Tadi 3 poin pertama. Poin pertama apa Pak, Bu? Jadi kita ulang sedikit biar Bapak Ibu enggak lupa. Minta hak ahli waris, enggak dikabulkan karena hadis Nabi. Yang kedua, minta kalau yang jadi nazirnya suaminya Ali bin Abi Thalib, juga enggak dikabulkan. Kenapa? 2 alasannya tadi. Yang ketiga, sakit. Ya, sakit Fatimah. Nah, ketika sakit itu ada usaha dari Abu Bakar untuk menjenguk dan sekaligus minta maaf. Kemudian dimaafkan atau tidak oleh Fatimah? Dimaafkan, radhiyat. Keempat, sesaat sebelum wafat, orang kalau mau meninggal itu Pak, pasti berwasiat atau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Apa istilah kita Pak? Ucapan terakhir atau ada enggak kalimat terakhir, pesan terakhir, kan gitu Pak. Itu adalah saat-saat yang paling penting, menunjukkan perhatian dari seseorang. Maka Pak, biasakan sesuatu yang nanti insya Allah Bapak Ibu menjadikan sesuatu itu sebagai pesan terakhir Bapak Ibu. Kalau orang biasanya judi Pak, nanti itu biasanya ketika dia mau sakaratul maut, dia bilang 232 nomor atau angka Pak. Kalau kebiasaannya minum, dia minta Pak pakai isyarat atau apapun yang diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Na'udzubillah. Tapi kalau Bapak Ibu kebiasaannya adalah sholat, zikir, ketika ditalkin oleh orang, ngucap Bu, la ilaha illallah, Ibu pun walaupun sudah susah, berat, tapi karena sudah terbiasa, otomatis itu. Pesan terakhir, ada pesan terakhir enggak? Kalau orang perhatiannya pada sholat, pasti dia akan mengatakan as-shalah, as-shalah. Sebagaimana Nabi SAW, di antara kalimat terakhir yang beliau ucapkan sebelum menghembuskan nafas terakhir, as-shalah, as-shalah. Sholat, sholat. Ya, ini jadi minta dimandikan oleh siapa Bapak Ibu? Yang keempat, poin keempat, wasiat. Ini wasiat seorang putri Nabi. Dia hanya mikir apa? Nanti yang mandikan saya siapa? Harus orang-orang pilihan. Asma bintu Umais, tolong yang mandikan saya nanti kalau saya mati. Siapa dia? Istri Abu Bakar. Masya Allah. Yang kelima akan kita sampaikan setelah kita mendengarkan azan dikumandangkan. Silakan muadzin. Bapak yang azan Pak, nanti insya Allah beliau imam. Allahu Akbar,
salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 4 poin kita sampaikan. Di poin yang keempat yaitu qubailul wafat. Sesaat sebelum wafat, yaitu sebelum sakaratul maut, beliau berpesan. Putri Nabi Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan agar yang memandikan jenazah beliau adalah Asma bintu Umais. Kemudian ada satu peristiwa yang patut untuk kita perhatikan tentang kebenaran dan kesohihannya. Disebut-sebut bahwa ada kisah cerita kalau Fatimah putri Nabi SAW ini memandikan jasadnya sendiri sebelum meninggal. Ini adalah kisah yang tidak sahih. Kalau Bapak Ibu mendengar ada riwayat yang menceritakan bahwa Fatimah itu memandikan jasadnya sendiri sebelum meninggal. Kalau sesudah meninggal ada orang yang mandikan jasad sendiri, mungkin kita akan mengatakan apa? Gak mungkin, kan mustahil. Jenazah mandi dewek, ya gak mungkin, kan gitu Pak. Tapi banyak riwayat yang mengatakan kalau Fatimah sebelum sakaratul maut sudah mandi dulu Pak. Sehingga dengan demikian tidak perlu dimandikan lagi. Itu berdasarkan riwayat tadi. Itu riwayat yang tidak sahih. Itu adalah TBC-nya orang-orang yang terlalu memuja-muja Fatimah. TBC yang saya maksud tahayul, kemudian bid'ah serta khurafatnya orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Jadi dibuat kisah-kisah supaya apa? Lebih memuliakan, mengagungkan. Lihat tuh, saking hebatnya punya karomah sebelum meninggal sudah mandiin calon jenazah dia sendiri. Gimana Pak hukumnya? Misalnya nih Pak, misalnya kita baru habis mandi, sampai di kamar meninggal. Mandi udah bersih banget. Bahkan punya firasat, ini saya kayaknya gak lama lagi nih. Mandi Mandi Pak. Mandi paling bersih ketika itu. Udah kering ya, terus masuk ke kamar, tiduran, meninggal Pak. Apa hukumnya? Apakah wajib dimandikan lagi jenazahnya atau sudah cukup? Harus mandikan lagi Pak. Nggak peduli mau sebersih apapun, harus dimandikan Pak. Nggak ada istilahnya diceritakan Pak, istrinya bilang, Pak ini Bapak ini sebelum meninggal udah mandi Pak. Emang nggak perlu dimandiin? Harus Pak, dimandikan Pak. Jadi riwayat yang mengatakan bahwa Fatimah sebelum meninggal sudah mandi untuk calon jenazahnya sendiri, ini tidak benar, tidak sahih, berlebih-lebihan. Ya, karena bertentangan dengan riwayat yang sahih di mana Fatimah pesan, nanti yang mandikan jenazah saya siapa Pak, Bu? Asma bintu Umais. Kemudian setelah meninggal, siapa yang mensolatkannya Pak? Riwayat banyak yang menyebutkan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan suaminya. Ini riwayat yang paling afdal. Karena suami adalah orang yang paling berhak dan paling afdal untuk mensolatkan jenazah istri. Yang kedua, paman Nabi Abbas, dan yang ketiga riwayat mengatakan Khalifah Abu Bakar. Ya. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat pendapatnya adalah Ali bin Abi Thalib yang langsung mengimami sholat jenazah istrinya sendiri, yaitu Fatimah bintu Muhammad. Terakhir Bapak Ibu, atau sebelumnya dimakamkan di mana? Di Baqi. Maka saya katakan anak Nabi yang paling afdal dimakamkan di Baqi adalah putri Nabi SAW, Fatimah.
Ya, di antara perempuan yang paling afdal dikuburkan di Baqi yang sekarang di dekat Masjid Nabawi. Terakhir Bapak Ibu, setelah meninggalnya Fatimah, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai suami? Beliau mencari Abu Bakar untuk mengulang baiat. Berbaiat kembali Bapak Ibu. Ada dua faedah poin terakhir ini, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu mengulang baiat. Satu, bolehnya baiat itu diulang-ulang. Contoh Pak, kita sudah berjanji setia untuk membantu pemimpin kita. Dalam hal ini sekarang Pak Presiden Prabowo. Karena sudah terpilih secara sah, ya, kita wajib untuk berjanji akan membantu. Itu namanya baiat Pak. Dan itu harus. Nah, setiap tahun misalnya dalam rangka untuk tetap loyal dan sebagainya kepada pemimpin kita, karena memang selama dia baik, kenapa tidak didukung? Kan begitu. Maka boleh hukumnya Pak mengulang baiat. Mengulang janji setia atau sumpah setia untuk membantu mendukung pemimpin. Nah, dalilnya ini Pak. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar sebagai sang khalifah. Satu. Faedah yang kedua, Ali melakukan itu dalam rangka untuk menghilangkan syak dan wasangka. Sangkaan orang-orang, karena ketika kejadian Fatimah minta atau menuntut harta warisan bapaknya dari Abu Bakar, enggak dikabulkan oleh Abu Bakar, itu kan jadi omongan publik Pak. Supaya tidak berlarut-larut orang salah sangka, salah paham, dan untuk memadamkan api fitnah, Ali bin Abi Thalib secara terang-terangan mencari Abu Bakar untuk menyatakan baiat. Nah, ini yang perlu disampaikan Pak, karena ada yang salah paham. Nah, itu kan bukti bahwasanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Ali itu belum baiat. Ini fitnah Pak. Ali sudah baiat. Cuma baiat lagi dalam rangka tadi Pak, dua tujuan. Yang pertama bolehnya mengulang baiat, yang kedua supaya masalah-masalah ketika Rasul wafat terus ada sedikit kesalahpahaman ya, miskomunikasi antara putri Nabi dengan sang khalifah, maka Ali sebagai sang suami berusaha menjadi penengah, bukan malah jadi provokator gitu ya. Beliau menyatakan dukungan, jadi supaya nggak dianggap, karena waktu itu kenapa Ali diam saja, putri Nabi merasa tidak enak kepada Abu Bakar, akhirnya Ali ya ngurusi. Ya, alasan berikutnya kenapa Ali tidak tampak di publik, karena mengurusi merawat istrinya Fatimah. Setelah urusan Fatimah selesai karena sudah meninggal, akhirnya muncullah Ali bin Abi Thalib menyatakan ulang baiat. Sampai di sini Bapak Ibu menjadi jelas ya. Jadi kalau ada fitnah-fitnah bahwa Ali bin Abi Thalib belum membaiat Abu Bakar, enggak benar. Sudah membaiat. Ini baiat yang diulang oleh Ali bin Abi Thalib sebagai tujuannya untuk menghilangkan syak wasangka. Prasangka yang tidak benar terhadap hubungan antara Ahlul Bait dengan sahabat Nabi. Sehingga hubungan mereka baik-baik saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan demikian kita sudah selesai membahas profil dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bintu Muhammad alaihi salatu wassalam. Insyaallah selanjutnya kalau ada umur panjang kita akan membahas sesuai dengan kitab panduan kita. Berikutnya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, sahabat Nabi yang menjadi pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.